Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi afwihi tughfaru dzunub wal khati'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwani rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah surat Al-Quran rahimahullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imtithali awamirihi
menjalankan seluruh perintah-perintahnya, wa ijtinabin sekaligus kita tinggalkan seluruh larangan. Karena kemuliaan kita di hadapan Allah ditentukan seberapa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Allah, hari ini kita memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Tentu tinggal hitungan minggu kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kata Sya'ban di dalam bahasa Arab terambil dari kata Sya'ban yang bermakna jalan yang mendaki untuk mencapai puncak, atau kadang diterjemahkan jalan setapak untuk menuju. Artinya bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang seharusnya kita jadikan persiapan, mempersiapkan diri sebelum kehadiran bulan Ramadan. Oleh karena itu para ulama, persiapan di dalam menghadapi bulan Ramadan itu sudah diawali dari bulan Rajab. Sehingga dikenal bulan Rajab itu dengan bulan Zakat, bulan yang menang beribadah. Artinya ketika kita maksimal di dalam melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan itu harus mulai diawali dari sejak bulan Rajab. Yang mungkin kita dalam keseharian, dalam membaca Quran, kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak, maka mulai bulan Rajab itu meskipun itu hanya satu halaman, meskipun itu hanya setengah halaman, kebiasaan itu dilatih sejak dari bulan Ramadan. Oleh karena itu para jamaah, sebelum kedatangan bulan Ramadan, semestinya kita harus menanyakan apa yang akan kita capai, peningkatan apa yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan. Misalnya di dalam membaca Quran, berapa derajat kita dalam bulan Ramadan? Berapa derajat kita di dalam memahami Al-Quran? Tidak hanya sekedar membaca teks Arabnya, tapi kita juga paham berapa ayat yang kemudian kita pelajari maknanya selama di dalam Ramadan. Target ini harus kita canangkan jauh dari sebelum bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimahullah, bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Karena di bulan Sya'ban ini banyak dilalaikan oleh muslim. Karena bulan Sya'ban ini diatur oleh bulan-bulan yang mulia, bulan Rajab yang termasuk Ashurul Hurum, dan bulan Ramadan yang termasuk Sayyidul Syuhur. Sehingga kadang-kadang seorang muslim kurang perhatian untuk meningkatkan kualitas ibadah selama bulan Sya'ban. Oleh karena itu Rasulullah di dalam memuliakan bulan Sya'ban, di antaranya beliau memperbanyak puasa sunnah. Kalau kita baca di dalam riwayat Aisyah, beliau menyampaikan Rasulullah tidak puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan tidak ada hari-hari selain bulan Ramadan yang harinya banyak menggunakan puasa selain bulan Sya'ban.
Hadirin jamaah Allah, ada beberapa peristiwa di dalam bulan Sya'ban ini. Yang pertama, turunnya perintah untuk berpuasa Ramadan itu datang ketika bulan Sya'ban. Yang kedua, di dalam bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana terjadi perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa Palestina bergeser menuju ke Masjidil Haram. Sebagaimana ini diungkapkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami mengetahui pengadaan wajahmu di langit. Sebelum dipindah kiblat ke Masjidil Haram, Rasulullah sering menengadahkan wajah ke atas seraya berharap kepada Allah agar kiblatnya itu dipindah dari Masjidil Aqsa kembali ke kiblat yang pertama, yakni ke Masjidil Haram. Dan keinginan Rasulullah itu digabungkan oleh Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka balikkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kemudian peristiwa yang ketiga yang terjadi di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban adalah turunnya perintah untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bersalawatlah kepadanya dan kalian mengucapkan salam kepadanya. Kalau kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Yang dimaksud Allah bersalawat kepada Nabi adalah sana'u indal malaikat, yaitu bagaimana Allah membanggakan tentang kedudukan Nabi, kemuliaan di hadapan para malaikat. Ini yang dimaksud Allah bersalawat kepada Nabi. Sedangkan ketika malaikat bersalawat kepada Nabi, maka di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disampaikan yang dimaksud adalah doa, bahwa para malaikat mendoakan kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ketika kita kaum muslimin bersalawat kepada Nabi berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang juga disampaikan di dalam tafsir Ibnu Katsir, maka yang dimaksud adalah yubarriku. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka kita mengharapkan keberkahan Nabi. Hadirin jamaah Allah, salawat kepada Nabi ini senantiasa kita sanjungkan di saat kita salat. Ketika kita membaca doa tasyahud, maka setiap kita baca doa tasyahud, maka kita di situ bersalawat kepada Nabi. Hadirin jamaah Allah, dengan semakin dekatnya kehadiran bulan Ramadan kepada kita, maka kita harus semakin mempersiapkan diri kita untuk meraih kemuliaan bulan Ramadan. Kemuliaan Ramadan itu diraih dengan cara kita semakin meningkatkan kualitas maupun kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, para jamaah, saya mengajak pada diri kami pribadi dan pada para jamaah, mari kita buat abjad yang akan kita capai. Apakah itu abjad dalam kaitan membaca Quran, memahami Quran, atau abjad lain bagaimana kualitas ilmu agama kita? Karena di bulan Ramadan banyak kajian-kajian yang juga diadakan. Lebih kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga punya tanggung jawab untuk mengajarkan agama kepada anak dan istri kita. Kewajiban mengajarkan agama kepada anak istri itu adalah kewajiban para suami. Bagaimana suami bisa mengajarkan agama kalau kita enggak mengaji di majelis taklim, kita enggak untuk mengaji majelis ilmu? Bagaimana kewajiban kita kepada Allah Taala ketika kita tidak mampu menjadi imam bagi keluarga kita, tidak mampu mendidik bagi keluarga kita? Yang berikutnya, di antara target yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Secara umum ibadah kita selama Ramadan kualitasnya bertambah. Sholat kita yang dulu sebelum Ramadan tidak ada ibadah sholat tarawih, kita lakukan sholat tarawih yang jumlahnya ada 11. Maka ini adalah kualitasnya bertambah, tetapi kadang-kadang itu tidak dibarengi dengan kualitasnya yang ditingkatkan. Oleh karena itu, di dalam Ramadan, karena Ramadan adalah bulan diturunkannya rahmat, di antara bentuk rahmat Allah, di dalam tafsir Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang kemuliaan Ramadan ini, di antaranya rahmat Allah adalah Allah berikan pertolongan kepada kita untuk mudah melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan sehingga kita ringan untuk melakukan kebaikan. Semoga sedikit yang saya sampaikan mampu menjadi pengingat pada kita untuk mempersiapkan diri kita menghadapi Ramadan agar Ramadan itu kita raih dengan penuh keberkahan, penuh peningkatan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al-kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya fadilun ikhwani rahimakumullah usikum nafsi taqwa wa taqwa. Allah Ta'ala berkata dari A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa qadiyal hajat wa ghafirud dunya wal khati'ah wa ya rabbal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dzikrullahi